penting tentang laporan keuangan ini ternyata sangat memberikan impact pada yayasan. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube KJS Official. Mari kita kembali membahas keuangan yayasan lagi ya. Yayasan adalah sebuah entitas non-laba yang berperan penting dalam memberikan bantuan sosial, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan lainnya kepada masyarakat. Kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini dan donatur adalah dengan memastikan pelaporan keuangan yang transparan dan akurat. Nah, dalam video ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang pentingnya pelaporan keuangan yayasan dan apa saja laporan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukannya dengan baik. Baik, langsung masuk ke yang pertama yuk. Mengapa pelaporan keuangan yayasan itu penting? Pelaporan keuangan adalah proses dokumentasi yang menggambarkan bagaimana yayasan mengelola dan mengalokasikan dana yang diterimanya. Ini adalah aspek penting dari akuntabilitas yayasan kepada pihak donatur, badan pengawas, dan masyarakat umum. 3 alasan pentingnya nih. Yang pertama, membangun kepercayaan donatur yang lebih cenderung memberikan dana kepada yayasan yang memperhatikan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana. Yang kedua, memenuhi persyaratan hukum. Banyak yurisdiksi yang mengharuskan yayasan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi tertentu. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan yang akurat membantu manajemen yayasan untuk mengambil keputusan yang bijak mengenai alokasi dana dan perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, kalau sudah tahu pentingnya bagaimana ya akan memulainya? Ini dia ada 7 langkah-langkah yang bisa digunakan oleh yayasan ketika akan menyajikan laporan keuangan. Yang pertama, yayasan perlu memilih metode akuntansi yang sesuai seperti akuntansi kas atau accrual dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kumpulkan semua data keuangan termasuk penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, susun laporan keuangannya. Ada 5 ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian yang keempat, pertimbangkan untuk melakukan audit eksternal oleh pihak ketiga untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan. Yang kelima, pastikan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang diperlukan. Yang keenam, bagikan laporan keuangan kepada donatur, badan pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang ketujuh, gunakan laporan keuangan ini untuk perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, dan sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kemudian apa saja ya jenis-jenis laporan keuangan yayasan ini? Apakah sudah cukup hanya menggunakan laporan penerimaan dan pengeluaran saja? Oh, tentu tidak ya teman-teman. Laporan keuangan yayasan mengacu pada ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35 yang kemudian per 1 Januari 2025 akan berganti menjadi ISAK 335. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini memiliki informasi mengenai 3 unsur di dalamnya, yaitu aset, liabilitas, dan aset neto. Aset merupakan harta yang dimiliki oleh entitas yang mempunyai nilai manfaat di masa depan. Liabilitas merupakan kewajiban atau utang, sedangkan aset neto merupakan modal di perusahaan atau di bisnis-bisnis ya. Dalam ISAK 35 ini, aset neto ini dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif. Laporan ini menunjukkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas non-laba yang berasal dari pendapatan atau penerimaan atau beban atau pengeluaran. Yang ketiga, laporan perubahan aset neto. Laporan ini berisi informasi mengenai penghasilan komprehensif lain yang sesuai dengan aset neto. Dalam laporan perubahan aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan tidak digabungkan sehingga memiliki 2 penghasilan komprehensif yang berasal dari klasifikasi aset neto. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini sebenarnya sama seperti laporan arus kas pada entitas laba, yang mana arus kas ini dibedakan menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi sebagai penghasilan utama pendapatan dan aktivitas lain selain investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi sebagai perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain dan aktivitas pendanaan. Yang kelima dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan
menjelaskan mengenai laporan keuangan secara rinci. Catatan A menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan dan menyebabkan catatan B wajib disajikan. Nah, untuk catatan C dan D, kemudian ada E juga, terdapat informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas non-laba. Wah, gimana? Aktivis yayasan sudah pernah dengar belum nih tentang kelima laporan keuangan tadi? Dari berbagai hal yang saya sampaikan tadi, pelaporan keuangan yayasan adalah fondasi atau transparansi kepercayaan dan keberlanjutan organisasi non-laba. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, yayasan dari teman-teman ini dapat memastikan bahwa pengelolaan dana yang diterima dilakukan dengan baik dan memenuhi harapan para donatur serta masyarakat yang dilayani. Nah, dengan adanya pelaporan keuangan yang tepat, yayasan dapat terus menjalankan misi mereka memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Sampai di sini dulu ya teman-teman, kita bahas mengenai laporan keuangan. Nah, next kita coba kupas yuk satu persatu tentang laporan keuangannya ya. Informasi lebih lanjut terkait pelaporan keuangan maupun training penyajian laporan keuangan, kunjungi kami di website dan nomor di samping ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan salam growth mindset.